Yo, welcome balik lagi bareng gue Nefsan. Dan oke, jadi pada video kali ini ya guys ya, seperti yang kalian lihat di judul dan di thumbnail, di sini saya bakalan ngebahas salah satu video yang lagi viral di belakangan ini coy. Yang akhir-akhir ini lagi viral tentang seorang nenek-nenek yang menghina agama Islam dan juga menghina peraturan-peraturan yang ada di dalam Islam gitu coy. Khususnya juga anak pesantren juga dihina gitu coy oleh nenek-nenek ini. Katanya 80% pemuda Indonesia yang masuk pesantren suka ya, thumbnailnya kayak gitu coy. Dari mana gitu loh kalau misalkan anak pesantren pas keluar dari pesantren suka, dari mana ya? Belum ada kasus anak pesantren keluar dari pesantren 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun di pesantren bahkan lebih, pas keluarnya jadi seorang, belum pernah ada gitu coy. Mungkin ya jelas kalau misalkan dia cuman mengada-ngadakan keburukan dan menghilangkan kebaikan khususnya pesantren gitu cuy. Oke, jadi pada video kali ini saya bakal ngebahas, tapi sebelumnya itu kita nonton dulu ya coy ya. Kita nonton dulu bersama-sama videonya yang menghina Islam. Ini bergengnes banget ya teman-teman. Videonya baru-baru viral di akhir-akhir ini dan sudah mendapati tanggapan oleh para ulama-ulama kita yang ada di Indonesia. Oke, langsung saja kita nonton bersama-sama. Let's go ya. Oke teman-teman, jadi saya sudah di dalam videonya. Kalian lihat di thumbnailnya tulisannya 80% pemuda Indonesia yang masuk pesantren suka orang. Fitnah coy ya, fitnah. Ini benar-benar fitnah dan belum sampai ilmunya, belum tahu dengan jelas sudah mengatakan seenaknya aja gitu. Orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu kayak gini coy. Ayo langsung saja kita nonton coy. Karena Juli tahu, Juli itu mantan Islam, makanya kalian tuh nggak maju-maju itu. Juli nggak mau seperti Juli dulu, nggak maju-maju. Karena saya nggak mau kalian itu susah, kasihan orang tua, apa-apa. Saya jelasin dulu kalau misalkan namanya Juli, saya lupa ya namanya Juli Caniago ya. Juli Caniago ya. Nenek ini pernah beragama Islam tapi dia murtad coy. Dia murtad karena katanya dia tidak tenang berada di agama Islam karena dia tidak maju-maju ya. Tadi katanya dibilang, saya tahu jelas kalau misalkan Islam itu gak maju-maju. Jadi saya keluar dari Islam. Katanya dia keluar dari Islam supaya dia bisa maju. Mungkin dia gak serius di dalam Islam. Pertama mungkin dia gak mematuhi atau misalkan dia tidak menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu coy ya. Oke lanjut. Apalagi masuk pesantren itu, masa depan hancur. Nah, apalagi masuk pesantren, masa depannya hancur. Justru ya saya jelaskan kalau misalkan justru anak pesantren itu sudah terjamin masa depannya baik dunia maupun akhirat gitu sih. Karena di dalam pesantren 24 jam kita terdidik. Saya tahu jelas karena saya anak pesantren, sumpah dah, saya anak pesantren 3 tahun pesantren dan saya tahu jelas kalau misalkan pesantren itu bangun tidur sampai tidur kembali penuh dengan nasihat. Kita sudah banjir nasihat dan jelas-jelas di pesantren itu jelas semua kebaikan coy ya. Tidak ada keburukan di dalam pesantren. Nah, jelas ini kalau misalkan nenek-nenek ini jelas kalau misalkan dia mengadakan keburukan dan menghilangkan kebaikan secara sepenuhnya. Jelas ya. Benar-benar fitnah gitu coy. Kalau misalkan anak pesantren katanya keluar dari pesantren jadi seorang astagfirullah. Apalagi masuk pesantren masa depannya hancur katanya. Emang lu pernah masuk pesantren? Emang lu pernah rasain pesantren? Pesantren itu jelas-jelas masa depan kita sudah terjamin. Karena pesantren itu kita dibekali untuk hidup tenang di dunia maupun di akhirat gitu cuy. Oke, lanjut. 80% masuk generasi muda Indonesia karena banyak Islam masuk pesantren. Semuanya nanti pada suka ini ngebunuhin orang. Katanya 80% pemuda-pemuda yang ada di Indonesia khususnya Islam yang masuk pesantren keluar akan orang-orang gitu cuy. Yang itu teroris gitu cuy. Bukan anak pesantren. Jangan bilang dong ya, please lah. Agama udah dijual sama mereka itu. Apa-apa agama, padahal itu mereka sendiri yang membuat itu. Bukan kita. Adik Juli itu di pesantren 4-6 tahun sih. Bengong, keluar dari situ bengong.
4 tahun sampai 6 tahun di dalam pesantren cuma bengong karena nggak niat gitu coy. Padahal di pesantren itu sudah disiapkan makanan dan dipenuhi dengan pelajaran-pelajaran gitu coy. Pokoknya mandi nasihat lah kalau kita di pesantren. Oke, kita next. Suara bagus, ajan, ngaji, itu tetangga-tetangga itu muja gini-gini. Cari kerjanya nggak bisa. Kan Juli sombong apa? Juli cerita apa aja adanya. Kalau sholat itu bukan Juli hina ya, Juli juga kuat sholat sih. Kalau sampai zikir itu, la ilallah, wow. Pagi-pagi, wah, pokoknya kayak gitu deh. Nah, katanya dia juga rajin sholat, tapi dia keluar dari agama Islam. Oke, kita lanjut. Orang yang masuk pesantren itu nggak ada masa depan, nggak bisa hidup. Apalagi kalau perempuan masuk pesantren. Justru orang yang masuk pesantren itu hidupnya terjamin dunia dan akhirat gitu cuy. Allah saja katakan di dalam Al-Quran, bagi kalian yang belum tahu, kalau misalkan di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi Inna dina indallahil Islam. Allah katakan kalau misalkan agama Islam itu yang paling diridhoi oleh Allah. Agama yang paling diridhoi oleh Allah adalah agama Islam gitu cuy. Ya, katanya juga orang yang berpesantren hidupnya nggak tenang, atau misalkan masa depannya nggak ada dan nggak bisa hidup. Lu dapat dari mana gitu cuy? Justru orang yang berpesantren itu hidupnya tenang karena terhindari dari pergaulan-pergaulan yang membahayakan. Karena 24 jam kita terdidik dan Oke, lanjut. Jangan pesan udah. Siap-siaplah di poligami. Belajarlah masak. Kita ulang. Lagi kalau perempuan masuk pesantren jangan pesan udah. Siap-siaplah di poligami. Belajarlah masak. Selesai. Videonya selesai coy ya. Kata terakhirnya katanya, apalagi kalau misalkan perempuan masuk pesantren harus siap-siap untuk dipoligami dan belajar masak. Ini lagi coy ya. Pokoknya dia tanpa ilmu, dia seenaknya aja berbicara. Oke, karena videonya sudah selesai, jadi saya jelasin dulu sedikit. Kalau misalkan, ya, dia itu orang Indonesia, coy ya. Dia orang Indonesia, tapi sekarang dia lagi berada di Amerika. Dan dia sudah beragama, saya nggak tahu jelas kalau misalkan dia agama apa. Yang penting dia sudah murtad, coy ya. Karena mengatakan agama Islam itu nggak maju-maju. Orang-orang yang kayak gini, coy ya. Orang-orang kayak gini, yang patut dipenjara, bahkan dihukum mati, coy. Yang patut dipenjara seumur hidup. Kalau bisa dihukum mati lah. Orang kayak gini. Sebel gue sumpah dah. Karena saya bingung ya akhir zaman ini kalau misalkan ada orang yang menghina sesama manusia, sesama makhluk, menghina sedikit saja bisa dipenjara. Tapi kalau misalkan menghina agama Islam, mempermainkan sholat, menghina Nabi Muhammad SAW, cuman minta maaf, sudah minta maaf, dimaafkan, masalahnya clear, selesai. Justru orang yang menghina Islam, orang yang kayak gitu tuh yang patut untuk dipenjara bahkan dihukum mati coy ya. Dan bagi kalian yang belum tahu, kalau misalkan video yang saya reaction ini bukan hanya video ini yang menghina agama Islam, tapi banyak video-videonya yang udah diupload yang menghina agama Islam. Bukan hanya video ini coy ya, tanpa ilmu, tanpa pengetahuan yang dalam, seenaknya aja mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk diucapkan gitu coy. Oke, jadi satu lagi videonya yang saya akan kasih lihat ke kalian, yaitu nenek ini lecehkan Sayyidah Aisyah menikah muda. Kita nonton videonya, let's go. Nah, lihat nih, kalian lihat dari judulnya, thumbnailnya, nenek ini lecehkan Sayyidah Aisyah karena menikah muda. Ini video kali ini saya tidak jelaskan sepenuhnya, saya tidak menjelaskan lagi seperti yang kayak tadi, tapi yang jelaskan pendapatnya adalah langsung dari Ustadz Adi Hidayat coy. Dan ini videonya menghina, melecehkan Sayyidah Aisyah karena menikah muda, dan inilah pendapat dari Ustadz kita, yaitu Ustadz Adi Hidayat. Itu kenapa Allah memberikan bocah menikmati pria? karena Allahnya ya Muhammad, itu hanya cerita Muhammad aja. Masa anak-anak dikawin? Kacau. Anak-anak dikasih permen ditogel aja ya mau lah. Begitukah ya, calon-calon? Nanti yang penting kalau kayaknya mereka mah yang penting bisa pakai jilbab udah deh.
saya tanya begini deh, pasti di nggak jelas. zaman dulu ya. Oke, karena dia sudah tadi menghina, pelecehan. Sekarang inilah pendapat Ustadz Adi Hidayat. Raden Ajeng Kartini, era Kartini, berapa usianya saat dipinggit? Masih belia kan? Dipinggit kemudian baru lantas dinikahi dalam usia baliknya. Ya mengandung, melahirkan, meninggal dunia. Itu kan usia yang sangat muda. Nah, Apa Anda mau menertawakannya? Coba saya tantang sekarang. Siapa yang berani melecehkan Kartini, pahlawan nasional? nah, Ayo bicara sekarang. waktu di penjara, cuy Anda ya. akan dihukum, banyak orang menyoal pahlawan nasional. Benar. Manusia biasa saja, Anda tidak bincangkan karena takut dengan manusia. Kenapa Anda berani kemudian menyoal Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah? Anda siapa? Kalau nggak paham ilmu, jangan bicara. Kalau nggak paham ilmunya, belajar dulu. Belajar dulu, takut khawatir salah ucap. Oke, udah jelas dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat kalau misalkan kalau nggak paham ilmu, kalau nggak banyak ilmu, diam aja. Oke cuy ya, jadi kita sudah sama-sama menonton videonya. Oke, sampai di sini video kali ini. Bagi kalian yang belum like, silahkan like, comment, and subscribe. Jangan lupa follow Instagram saya di @kalfozan.2205. Karena di Instagram saya juga aktif ya cuy ya. Oke, sampai sini video kali ini. Wait for me in the next video. I'm Kalfozan. Keep working. Anak pesantren, mana suaranya?